Apa yang terbayang ketika kita mendengar nama Sayuti Melik? Mungkin sebagian besar dari kita mengenal sebagai juru ketik naskah teks proklamasi. Setidaknya itulah yang umum diajarkan di bangku sekolah. Namun, tahukah kamu bahwa peran beliau jauh lebih penting daripada sekedar mengetik ulang coretan tangan Soekarno? Sayuti Melik justru dapat disebut sebagai penyunting atau editor utama naskah paling bersejarah dalam kelahiran Indonesia. Pada malam menjelang proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno menulis konsep teks proklamasi berdasarkan hasil perumusan bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai, Sayuti Melik diminta untuk mengetik ulang naskah tersebut. Namun, ia tidak hanya mengetik. Dengan latar belakangnya sebagai seorang wartawan, penulis, dan intelektual pergerakan, ia juga memberikan penyuntingan yang sangat menentukan. Salah satu perubahan terpenting adalah mengganti frasa wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Apa dampak dari perubahan tersebut? Jika tetap menggunakan frasa wakil-wakil bangsa Indonesia, maka proklamasi dapat ditafsirkan seolah-olah kemerdekaan hanya diumumkan oleh sekelompok orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat. Sebaliknya, frasa atas nama bangsa Indonesia menegaskan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta bertindak sebagai representasi seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, proklamasi memiliki legitimasi yang jauh lebih kuat dan inklusif. Kemerdekaan bukan milik segelintir tokoh, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, menyebut Sayuti Melik hanya sebagai juru ketik jelas tidak cukup. Ia adalah seorang editor yang dengan kecermatan, bahasa, dan ketajaman intuisi politik mampu menyempurnakan naskah yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia. Tanpa penyuntingan tersebut, makna proklamasi mungkin tidak akan sekuat dan universal seperti yang kita kenal hari ini. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di era digital seperti sekarang, setiap orang dapat menulis dan menyebarkan pendapat hanya dalam hitungan detik melalui media sosial. Jejak digital sangat mudah ditemukan dan apa yang kita tulis dapat memengaruhi banyak orang. Kalimat yang disusun tanpa pertimbangan dapat menimbulkan salah paham, memicu konflik, maupun memperuncing perpecahan. Sayuti Melik memberikan teladan bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar. Satu perubahan frasa mampu memastikan bahwa proklamasi benar-benar mewakili seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya kelompok orang tertentu. Ia berpikir jauh ke depan dan pertimbangkan dampak dari setiap kata yang digunakan. Karena itu, sebelum menulis di media sosial, kita seharusnya meneladani sikap Sayuti Melik. Pikirkan apakah tulisan kita menyatukan atau justru memecah belah. Pertimbangkan apakah kata-kata yang kita gunakan sudah mewakili kepentingan bersama, bukan sekedar emosi sesaat. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini lahir dari pilihan kata yang sangat cermat. Dan dari Sayuti Melik, kita belajar bahwa terkadang perubahan besar tidak selalu dilakukan dengan senjata atau pidato, tetapi dengan keberanian memilih kata yang tepat demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih.